Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran akidah kita ya, pelajaran akidah kelas 3 ya. Ya, tentang rukun iman. Nah, video kali ini kita masuk ke pelajaran ke-15, yaitu tentang beriman kepada takdir ya, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, harus kita imani semuanya ya. Ya, kita baca pendahuluannya dulu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, dengarkan ketika ada seseorang yang membaca Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, ya, dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmat. Nah, kalau ada orang yang membaca Quran, dengarkan ya, dan diam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang artinya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah suatu kebaikan itu adalah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ya ke timur dan ke barat. Ya, walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billah, barang siapa beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikah, dan para malaikat, beriman kepada para malaikat, wal kitab, dan beriman kepada kitab-kitab suci, wan nabiyyin, dan beriman kepada nabi. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok cuma 5 tok ya? Rukun iman kok cuma 5 tok. Nah, di ayat ini ya tidak membatasi ya, disebutkan 5, tetapi tidak membatasi rukun iman itu hanya 5, bukan ya. Ada di ayat yang lainnya rukun iman. Nanti kita ketemu. Sekarang, nah, perhatikan. Pada ayat tersebut terdapat penyebutan 5 saja ya, 5. Ya, 5 rukun iman. Berilah garis bawah, coba tadi sudah ya. Terus, apa rukun iman yang tidak disebutkan dalam ayat ini? Coba apa? Coba kita cek ya. Walaupun tidak urut, ini beda dengan urutan kita. Pertama, beriman kepada Allah, billahi, wal yaumil akhir, yaumil akhir, hari akhir, wal malaikah, kepada malaikat, kepada alkitab, kepada nabi. Berarti ada yang belum disebutkan, yaitu apa? Nah, benar, iman kepada takdir. Kita bahas rukun iman yang ke-6, yang terakhir ya. Makna beriman kepada takdir ya, takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk ya. Ini menurut kita di sisi kita takdir itu terasa takdir yang baik ya. Terkadang juga terasa takdir yang buruk. Tapi segala sesuatu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik bagi kita ya. Ini anggapan kita saja. Takdirnya, aduh, misal kita terkena sakit ya, kita merasa takdir itu buruk bagi kita. Tapi coba diperhatikan lagi, dengan kita sakit tadi, kita diampuni dosa kita.
kita digugurkan kesalahan-kesalahan kita, kita ditinggikan derajatnya kita. Coba, berarti takdir tadi takdir yang baik atau takdir yang buruk? Ya, kalau kita teliti dengan baik itu takdir yang baik bagi kita. Walaupun di depan kita, di depan terasa sakit, ya, wong sakit ya rasanya sakit. Ya, tapi sebenarnya apa? Itu menjadi sebab kita mendapatkan takdir yang baik yang sebenarnya. Ya, makna beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, yaitu membenarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang baik maupun yang buruk itu merupakan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, segala sesuatu lah pokoknya. Baik itu terasa enak buat kita atau terasa tidak enak buat kita, itu semuanya telah ditakdirkan untuk kita. Jadi ketika dapat enak ya jangan sombong, itu ketetapan dari Allah. Sebaliknya ketika dapat yang tidak enak berupa musibah ya jangan langsung berkeluh kesah, mengumpat. Mengumpat itu apa? Ya, berkata-kata jelek, mengeluh. Bahkan yang paling medeni itu menyalahkan Allah, mencela Allah. Nah, bahaya sekali itu malahan. Ya. Jadi kita harus benarkan, kita yakini segala sesuatu yang terjadi itu, baik yang baik ataupun yang buruk, itu semuanya telah Allah takdirkan kepada kita semua, untuk kita semuanya. Nah, sekarang kita baca dalilnya yang tidak ada di sini tadi loh. Ya, ternyata ada di surat yang lain, yaitu surat Al-Qamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, ya, telah menciptakan segala sesuatu, kulla syai'in, segala sesuatu, ya, segala, tidak ada yang luput, ya, semuanya yang ada di alam semesta ini, ya, biqadar, dengan apa? Dengan takdir. Jadi tidak ada yang luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah Allah tentukan. Kita harus berimani, kita harus iman terhadap hal tersebut, dan kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu itu, ya, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dan di belakangnya pasti ada hikmah-hikmah yang besar, ya, untuk kita semuanya, ya. Jadi ketika kita merasa tidak enak seperti tadi, kita tidak boleh berkata Allah tidak adil, salah, ya. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana menentukan segala sesuatu. Nah, tinggal kita dalami, oh ternyata hikmahnya di balik tidak enak ini, ternyata hikmahnya adalah sesuatu yang besar. Nah, sekarang kita baca buah keimanan terhadap qadha dan qadar, ya. Buah keimanan terhadap takdir. Seorang mukmin akan selalu bersabar dalam menghadapi kesulitan. Ya, ini sabar dalam kesulitan. Jika dapat yang tidak enak, ya, dapat takdir yang tidak enak, seorang mukmin tadi akan bersabar. Sebaliknya tidak akan resah akan bersabar ketika mendapat kesulitan, ya, tidak mudah resah ataupun marah. Nah, sebaliknya di sini dia akan selalu bersyukur dengan nikmatnya. Kalau dapat yang enak-enak, seorang mukmin tadi akan bersyukur, tidak angkuh, tidak sombong. Nah, karena apa? Karena seorang mukmin tadi yakin, ya, takdir yang dia dapatkan, baik yang baik, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, itu semuanya telah Allah tetapkan, ya. Meyakini semuanya itu terjadi karena ketetapan dan takdir. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takjub, ya, pada perkara yang
dimiliki orang-orang mukmin ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sungguh menakjubkan bagiku ya urusan seorang mukmin ya, segala urusannya merupakan kebaikan. Maksudnya apa? Urusan seorang mukmin itu kadang enak, kadang tidak enak. Nah, dan itu tidak ditemukan kecuali pada orang yang beriman. Nah, ini seluruh urusannya itu baik. Apa saja ya? Yang pertama, ketika ia mendapatkan nikmat ya, urusan orang muslim itu kadang dapat nikmat, kadang dapat musibah. Nah, ketika orang muslim tadi dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dapat nikmat, bersyukur, apa yang terjadi? Itu adalah kebaikan baginya ya. Sudah dapat nikmat, bersyukur, pahalanya jadi double. Dan ketika dia mendapat musibah, dia akan bersabar. Nah, walaupun dia dapat yang tidak enak, kemudian dia bersabar, yang tidak enaknya tadi akan berubah menjadi pahala, dan itu adalah kebaikan baginya. Jadi kalau urusan seorang muslim itu benar menakjubkan ya. Dapat nikmat, nanti dapat pahala, dia bersyukur karena dia bersyukur. Dapat musibah, yo dapat pahala karena dia bersabar. Nah, itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takjub. Karena apa? Seluruh urusan seorang muslim itu pasti ada kebaikannya ya. Dapat nikmat, dapat kebaikan, dapat musibah juga bisa jadi kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Coba kita kerjakan bersama latihan ini. Coba ya, kita hubungkan ya, kita pasangkan. Kewajiban kita ketika dapat kesusahan ya. Kalau kita ditimpa musibah, apa yang kita lakukan? Tadi apa? Bersabar. Nah, kalau dapat kesenangan berupa nikmat, biar dapat pahala, sudah dapat kesenangan, biar dapat pahala lagi apa yang kita lakukan? Ya, kita bersyukur. Dengan bersyukur tadi apa? Kesenangan ini akan ditambah Allah Subhanahu wa taala. Loh, enak toh? Sudah dapat yang enak, kita bersyukur, ditambahi lagi Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Atau kesenangan tadi ada terus. Nah, itu syaratnya ini, bersyukur. Kalau ini apa? Susah, bersabar. Nah, kesusahannya akan segera diangkat, diganti dengan pahala yang besar. Nah, enak toh? Ditimpa musibah, sabar, dapat pahala. Dapat kesenangan, bersyukur, kenikmatannya tambah lagi dan tambah pahala. Loh, enak toh? Aku tidak akan angkuh dan sombong ya, ketika apa? Mendapat kesenangan. Aku tidak akan resah dan marah ketika apa? Ditimpa kesusahan. Nah, gitu anak-anakku. Kalau ditimpa kesusahan ada doanya loh ya. Ya. Insya Allah kalian sudah hafal potongan yang pertamanya ini ya. Nanti ditambahi ya. Ketika mendapat musibah, aku mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sudah hafal ya. Ditambahi ini, Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Nah, jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak hanya kita ucapkan ketika apa? Ada orang yang meninggal. Nah, ketika kita dapat musibah sekecil apapun ya, kita biasakan untuk mengucapkan kalimat ini. Misal apa? Lagi jalan enak-enak, kepleset, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, gitu. Lagi main bal-balan, enak-enak, umpan sini. Ya, umpannya melambung, banteran kena kepala kita. Duar. Nah, apa yang kalian lakukan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Nanti temanmu ada yang bilang, "Lah, siapa yang meninggal?" Lah, kamu ajari mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak hanya buat orang yang meninggal saja ya, tetapi apa? Ketika kita dapat musibah yang umum itu kita mengucapkan doa ini. Ditambahin nak ya, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala kepadaku
ya pada musibah ini, musibah kena bola tadi. Wah, ya Allah, semoga saya dapat pahala dari musibah ini. Doanya begini, Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik ya dari musibah ini. Nah, sudah diberi pahala, diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, enak sekali jadi seorang muslim ya. Doanya walaupun ringkas ya, agak panjang tapi nggak terlalu panjang, ini dihafalkan mudah ini ya. Tapi apa? Tapi isinya wah mantap sekali. Misal contohnya Pak, lagi naik sepeda apa? Ya nabrak ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu dulu. Terus sabar, terus Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Nah, jatuh naik sepeda tabrakan. Nah, terus berdoa ya dengan bersabar tadi, dengan menerima ridho atas musibah tadi, Allah berikan pahala untuk kalian. Kemudian ini diganti dengan yang lebih baik. Ya, lewat mana? Lewat rezeki yang didapatkan Abi kalian. Wah, tiba-tiba selang beberapa hari Abi Abi bilang gini, ya Cah Bagus, nah kemarin sepedamu rusak toh, yuk sekarang kita pergi ke toko sepeda yuk, ya kita beli sepeda yang baru. Wah itu ya hasil dari apa? Hasil dari doa kalian ya, dengan sebab tadi dengan perantara tadi Allah berikan apa? Dengan perantara rezeki dari Abi tadi ya, atau lewat rezeki tadi ya, buah dari doa kalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan dengan yang lebih baik. Nah, dihafalke ya Nak, ini ya Nak. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Nah, tugas kalian ya untuk pelajaran kali ini adalah menghafalkan doa ini ya, menghafalkan doa ketika mendapatkan musibah. Nanti kalian rekam ya, kalian kirimkan ke Ustadz. Barakallahu fikum ya, cukup sekian, agak panjang ya Nak ya. Barakallahu fikum atas perhatian kalian. Ustadz ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dari Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.